This is Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Saya gampang lupa nama orang sama. Saya baru ngomong aja. Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Go Semen. Selamat mengikuti. Halo, selamat sore Mitra Bisnis. Riki Santoso kembali hadir menemani Anda sore hari ini bersama di dalam talk show Pas FM dan Go Semen. Kali ini kita akan berbincang bersama Sekretaris Himpera Jawa Timur. Tapi sebelum itu saya akan menyapa dulu dua tamu spesial saya. Ini jadi kayak residence co-host ya. Halo, selamat sore. Ada Pak Irwan. Halo Pak. Sore rekan bisnis. Pak Irwan ini selalu seger ya kalau datang ke Pas ya? FM ya. Iya Pak. Jadi selalu fresh karena keluar dari lemari es. Surabaya sekarang udah mulai panas lagi ya Pak ya. Panas banget. Ya. Kemarin sempat hujan dan tentunya halo, ada Kak Iva di sini, Head Marketing dari Go Semen. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik. Ini kayaknya menuju puasa banyak agenda ya Go Semen ya. Ya. Oh, ada agenda besar. Jadi kolaborasi tetap kita lakukan. Oke. Ya, sebelum masuk ke puasa, dan waktu bulan puasa pun kita tetap beragenda nih. Menarik. Tapi sebelum kita lebih jauh, mungkin ada mitra bisnis yang baru saja mendengarkan Go Semen. Go Semen ini sebenarnya apa sih? Mungkin Kak Iva silakan. Oke. Kita refresh kembali ya Mas Riki ya. Jadi Go Semen itu adalah marketplace yang khusus untuk menjual bahan bangunan. Jadi kalau kita mau beli bahan bangunan itu bisa dicarinya di marketplace yang namanya Go Semen. Oh, oke. Jadi kalau misalnya marketplace lain itu semuanya ada di sana, tapi kalau Go Semen ini especially khusus bahan bangunan aja. Betul. Jadi kan karena bahan bangunan itu kan punya berat yang beda-beda, punya varian yang beda-beda kan. Nah di Go Semen ini kita mengakomodir itu semua supaya customer lebih mudah dapatnya gitu. Nah, kalau boleh tahu Go Semen ini udah bisa didapat di mana aja sih? Sudah bisa di-download di mana? Go Semen sekarang kita bisa download langsung di Play Store. Jadi semua mitra bisnis yang sedang mendengarkan bisa langsung cek di Play Store. Namanya ketik Go Semen pakai C, GOCEMENT. Nah, jangan pakai S ya, pakai C ya. Pakai C, betul. Pakai C. Tadi kita off air tuh udah ngobrol banyak Pak tentang Go Semen. Ya. Ternyata ada ekosistem baru ya yang akhirnya terbentuk dari Go Semen. Ya. Mungkin boleh dijelaskan Kak Iva. Ternyata nggak cuma dari prinsipal ke customer atau sebaliknya, tapi ada ekosistem baru lagi. Iya, betul, karena gini, ternyata bisnis di bahan bangunan itu kan semua punya peran gitu kan. Ada toko bangunannya, ada prinsipalnya. Nah, di awal kita lihat prinsipal toko bangunan punya kolaborasi yang bagus untuk menyuplai bahan bangunannya di tempat kita, terus customer yang akan order. Ternyata toko bangunan yang kecil, yang lebih kecil, ternyata mereka juga menjadi customernya kita gitu. Jadi nggak nyangka, tadinya kita pikir market itu cuman banyak diminati sama kontraktor, homeowner atau developer gitu. Ternyata toko bangunan pun melihat dan melirik itu, berarti kan harganya cukup bersaing untuk bisa dijual kembali sama mereka kan. Jadi gitu. tidak hanya B2C tapi B2B-nya kuat ya. Akhirnya jadi begitu. Jadi seperti itu. Kenapa kok hal ini bisa terjadi ya? Karena fasilitas yang diberikan di Go Semen ini, ordernya bisa 24 jam kan? Iya, terus bisa dijadwal juga ya Pak ya? Bisa dijadwal sendiri, harga kompetitif, bisa ditentukan jadwal pengirimannya. Jadi yang lain pada tertarik untuk bergabung gitu, baik itu end user maupun tadi yang dikatakan sama Iva, ya, jadi mereka toko-toko kecil sudah mulai untuk bermitra dengan kita. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya mitra bisnis mulai tertarik nih mau download aplikasi Go Semen, keuntungan menggunakan aplikasi Go Semen itu apa aja? Mungkin dari fitur bisa dijabarkan. Selain karena memang ini adalah marketplace khusus untuk bahan bangunan, nah ini ada fitur kelebihan apa lagi yang bisa
dinikmati oleh Tadi para udah sempat pengguna? bocorin sedikit sama Pak Irwan. Oke. Scheduling jelas karena bahan bangunan itu sangat spesifik sama waktu kan. Betul. Nah, dia butuh precise waktunya kapan nyampenya. Nah, kita punya feature yang namanya scheduling pengiriman bahan bangunan. Itu jadinya boleh belanjanya hari ini tapi mau dikirim 2 hari kemudian, 3 hari kemudian itu ada. Atau mau instan juga bisa. Jadi kalau hari ini mau order besok nyampe bisa juga. Itu satu. Terus kemudian yang kedua bisa di tracking. Jadi bahan bangunannya kalau dulu mungkin harus nelpon tokonya, Ci, kok udah nyampe belum ya barang aku gitu kan ya. Nah ini udah nggak perlu. Apalagi kalau misalnya kita nggak ada di tempat proyek ya. Bener. Nah ini langsung bisa dilihat status pengiriman barangnya itu udah sampai mana. Itu yang paling terlihat, fitur yang paling ternyata membantu banyak kontraktor itu. Terasa sekali Terasa sekali. ya. Kemudian karena bahan bangunan itu tadi aku bilang cukup heavy, nah kita kan jadinya menentukan lokasi itu cukup hiperlokal. Nah itu jadi salah satu fitur berikutnya yang ada di GoSemen adalah kita bisa ngeliatin merchant yang paling dekat sama proyek kita. Jadi kita nanti udah nunjukin, misalnya Mas Riki lagi ada proyek di Surabaya gitu. Nah nanti begitu ketik alamat proyeknya, nah kita akan langsung kasih rekomendasi proyek merchant yang paling deket sama proyeknya Mas Riki. Jadi kalau misalnya contoh proyeknya ada di Ngagel gitu, nanti merchant yang keluar adalah merchant di daerah sekitar Ngagel, bener. Jadi satu dari jarak kita juga udah efisien. Terus pengawasan juga, karena emang agak repot ya kalau misalnya kita ngemandorin sendiri, ngelihat ini bahan bangunan udah nyampe mana, komunikasi sama merchant owner, repot ya. Betul. Sangat repot itu ya. Saya tambahkan, itu kalau kita punya satu proyek aja udah repotnya minta ampun. Coba bayangin kalau kontraktor tuh punya 2-3 proyek, dia harus ngurus semua itu. Nah ini tadi yang disampaikan sama Iva sangat-sangat membantu tuh. Pak Irwan kayaknya ini ya pengalaman ya Pak. Saya gampangannya begini, saya pernah renovasi rumah nih. Oke. Kebetulan waktu itu ini pengalaman pribadi ya. Saya waktu itu hanya bayar itu ongkos kerja. Material saya sediain sendiri. Bagaimana nggak pusing, udah mau berangkat kerja tukang udah ngomong, Pak material ini habis, pusing nggak? Nah itu. Nah, dengan adanya GoSemen ini sangat bantu banget lah. Oke, jadi memang berangkat dari keresahan pribadi. Baik mitra bisnis, kami akan kembali menemani Anda. Jadi tetap bersama kami. Setelah ini kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Budi, Sekretaris Himpera Jawa Timur. Kami akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami di 104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. This is Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama GoSemen. Masih menemani Anda mitra bisnis dalam Talkshow Pas FM dan GoSemen. Kali ini bersama dengan Himpera Jawa Timur, dan tentunya untuk Anda yang ingin bertanya akan ada gift menarik untuk Anda. Jadi Anda bisa langsung bertanya melalui WhatsApp di 0812 144 kali 043 atau juga bisa melalui line telepon kami di 504 2288. Dan tentunya saya mau mengucapkan selamat datang dan selamat sore kepada Pak Budi, Sekretaris Himpera Jawa Timur. Halo Bapak. Halo. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Salam jumpa. Baik Pak, salam kenal juga. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol tentang GoSemen Pak. Nah, saya mau tanya-tanya tentang Himpera Jawa Timur. Himpera Jawa Timur ini apa sih Pak? Mungkin ada mitra bisnis yang belum pernah dengar sebelumnya. Himpera itu singkatan dari Himpunan Perumahan dan Perumahan Rakyat. Nah, kita berpusat di DPP Jakarta, tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Nah, kita sendiri di Jawa Timur membawai sekitar 500 sampai 600 anggota. Nah, tersebar di 38 kabupaten kota. Dari termasuk Pacitan pun kita punya anggota. Oh, bahkan di Pacitan ya Pak kita punya anggota. Jadi kita memang fokusnya ke perumahan rakyat. Sehingga kita ikut mensukseskan program pemerintah tentang 1 juta rumah. Betul. Sasaran utama di situ, tapi tidak menutup
bahwa anggota-anggota kami itu banyak juga yang bangun rumah-rumah komersial. Nah, dari sini kira-kira memang Himpera ini adalah asosiasi setelah RE, Pak ya. RE itu yang pertama. Ada Himpera, ada Persi dan sebagainya. Namun di pemerintahan ini 3 besar asosiasi itu adalah RE, Himpera dan Apersi. Dalam konteks ini kita lebih banyak kolaborasi dengan program-program pemerintah dan hal-hal yang baru selalu kita updatekan ke seluruh anggota. Kira-kira seperti itu. Keren sekali, bahkan sampai di Pacitan ada anggotanya Pak ya. Wow. Ini memang salah satu agendanya agar semua wilayah merata ya Pak ya. Betul. Wah, nah kalau misalnya tadi sudah dijelaskan Himpera ya, cocok sekali dengan Gosemen ya Pak. Kayaknya begitu. Gimana Pak kerjasama dengan Gosemen sejauh ini? Cukup bagus dan itu cukup menantang sebetulnya karena dalam satu kawasan perumahan yang kita bangun, itu pasti ada fasum dan fasos yang kita siapkan. Di mana fasum dan fasos ini sebetulnya secara aturan itu yang ada yang bersifat komersial, ada yang bersifat sosial yang kita hibahkan ke pemerintah daerah. Nah, sebetulnya yang bersifat komersial ini kita bisa manfaatkan dengan Gosemen dengan membuat pondok bangunan atau semacam show marketnya dia di sana gitu. Dan itu cukup bagus karena sistem pemasaran dan sebagainya itu kan bisa tidak harus langsung, tapi dalam satu kawasan itu pasti tercapai gitu. Betul. Kira-kira seperti itu, Pak. Sejauh ini seperti itu gambarannya ya Pak ya. Wow. Gimana Kak Iva? Kalau boleh menambahkan tadi yang seperti Pak Budi bilang banyak karena membernya banyak, terus kita berkolaborasi ini sama-sama saling mengupdate bahan bangunan apa sih yang sedang populer dan sedang tren di setiap konstruksinya. Tadi kan khusus perumahan rakyat berarti kan butuh yang berkualitas tapi harganya efisien kan. Di Gosemen ini punya banyak varian. Nah, itu yang ada pilihan yang bisa teman-teman dari Himpera itu untuk penuhi di konstruksi bangunannya gitu. Gitu. Selain itu juga tadi karena di Himpera itu tadi seluruh daerah banyak merata gitu. Berarti kan pembangunan untuk perumahan rakyatnya juga merata gitu. Nah, betul. Jadi Gosemen berusaha mendekatkan ke situ. Jadi dengan teknologi yang online ini kita akan menyediakan dengan masif material-material bahan bangunan untuk pemenuhan program pemerintah untuk perumahan rakyat tersebut gitu sih. Ini menarik. Tadi ini ya sesuai dengan agendanya Pak Budi tadi ya, agar tetap update ya Pak ya. Betul. Nah, melihat fenomena Gosemen, wah ini switch Pak dari yang mungkin biasanya sering telepon langsung ke merchant. Nah, sekarang ada aplikasinya. Pak Budi sendiri gimana tanggapannya? Cukup bagus Pak, cukup bagus dan itu sejalan dengan update-nya program-program marketing yang ada Pak. Kira-kira begitu, jadi itu cukup mendukung lah. Cukup bagus dan mempermudah ya Pak ya? Mempermudah dan sebagainya. Karena biasanya mesti ngobrol sama banyak supplier ya Pak ya. Betul. Sekarang nggak usah ngobrol Pak, milih sambil scroll ketemu. Kira-kira seperti itu gitu. Kegiatan-kegiatan apa aja sih yang dilakukan Gosemen dengan Himpera sejauh ini? Sejauh ini yang banyak kita lakukan memang lebih banyak mengedukasi dan mengupdate semua bahan bangunannya. Jadi kita banyak bikin beberapa event offline. Jadi memang kita masih offline sifatnya. Jadi kita kumpulin teman-teman dari Himpera, kita bawa beberapa supplier. Nah, itu biasanya kita ada sharing session di sana. Jadi kayak knowledge produk apa yang misalnya lagi dibutuhkan sama teman-teman di Himpera. Misalnya kalau mau lebih murah nih bikin dindingnya pakai apa ya bahannya? Oh ya, Gosemen juga punya teman-teman supplier yang bisa bantu teman-teman Himpera gitu misalnya. Atau lagi butuh ini ada
ada apa namanya pintu yang cukup menarik, bisa jadi lebih efisien buat teman-teman Himpera. Nah, kita juga ada gitu. Apalagi kalau sekarang kayaknya Instagram dan sosial media ini cukup banyak membawa dampak ya Pak ya. Apalagi kalau rumah, kita ngobrolin rumah nih, sekarang orang pengennya rumahnya modelnya macam-macam gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya untuk perumahan rakyat itu tadi ya, kualitas bahannya oke, harga bersaing. Nah, bagaimana menurut Pak Budi? Sudah menemukan level itu di Go-Semen Pak? Harga bersaing dengan kualitas, pasti karena pilihannya banyak juga kan Pak? Ada sih, karena di Go-Semen ini kelihatannya langsung ke pabrikan gitu ya. Jadi pasti harganya itu pasti bersaing, gitu. Nah, tinggal kita pandai-pandai untuk mengolah bagaimana kita mendesain bahan-bahan apa yang masuk ke segmen rumah murah. Karena penjualan rumah pun sekarang oleh pemerintah kita juga lebih banyak ke online, seperti sistem perbankannya misalnya. Di BTN itu kalau kita mau KPR bisa langsung online, Mbak. Langsung online. Jadi itu ada pilihan-pilihan. Jadi pengembang ini ada satu nomor yang namanya Sireng itu ya. Oh ya. Nah, di Sireng itu posisinya pasti terdaftar ke pemerintah. Produk apa yang kita tawarkan itu ada. Jadi tinggal memilih, teman-teman konsumen ini tinggal milih. Saya milih lokasi ini itu langsung keluar. Cocoknya gitu. di mana gitu ya Pak ya. Jadi sudah mulai ke sana, Mbak. Jadi ekosistem seperti yang selalu Kak Iva bilang ya, bahwa konstruksi ini yang paling terlambat disentuh oleh teknologi. Sekarang ekosistem teknologi di konstruksi mulai bergeliat gitu. Wow. Kita akan jeda dulu Pak Budi, Kak Iva. Boleh. Mitra bisnis, setelah ini kami akan kembali menemani Anda. Tentunya untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung WhatsApp di 0812 144 kali 043 atau bisa melalui line telepon kami di 504 2288 karena ada hadiah menarik untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di 104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. This is Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Go-Semen. Masih menemani Anda mitra bisnis Talkshow Pas FM dan Go-Semen. Kali ini bersama dengan Himpera Jawa Timur. Dan tentunya Anda masih mempunyai kesempatan untuk bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 144 kali 043 atau juga bisa melalui line telepon di 504 2288 karena ada hadiah menarik untuk Anda dari Go-Semen. Dan tentunya kita masih berbincang bersama dengan Pak Budi, Sekretaris Himpera Jawa Timur, dan Kak Iva, Head Marketing dari Go-Semen. Nah, tadi sudah dijelaskan, Pak Budi juga sudah cerita ternyata banyak kegiatan yang dilakukan bersama dengan Go-Semen ya. Nah, untuk Go-Semen sendiri pendekatannya ke anggota Himpera sejauh apa sih? Tadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kita banyak ngelakuin event-event offline untuk bisa sama-sama sharing knowledge mengenai bahan bangunan. Nah, ini kita sering lakukan sama teman-teman Himpera itu biasanya bergantian. Jadi mungkin teman-teman Himpera dari cabang mana? Biasanya ngomongnya cabang atau apa sih? Oh, DPJ. Aku harus lebih fasih yang itu. DPJ. Jadi DPJ bagian daerah Surabaya atau DPC tadi Pacitan mana gitu. Jadi nanti lebih spesifik supaya areanya itu kita yang kunjungan langsung, bukan kita yang datengin ke situ. Oh, jadi juga akan ada kunjungan langsung ya? Betul. Jadi kita akan roadshow ya. Aku udah kayak artis loh. Roadshow. Karena aku harus ngalah-ngalahin artis. Iya. Aku nggak mau kalah dari Pak Budi sih sebenarnya. Gitu ya. Iya kan? Padahal dari sisi usia jauh ya. Iya, kayaknya canggihan Pak Budi roadshow. Iya, Pak Budi mah. Gimana Pak? Bener sering roadshow Pak? Jadi gini, ini sedikit tambahan bahwa DPD Himpera Jawa Timur itu mempunyai beberapa DPC. Yang lain ada Madiun, Kediri, Malang, Sidoarjo gitu ya. Nah, memang
yang posisi-posisi anggotanya tidak terlalu banyak kita gabung. Oke. Jadi kita gabung Efisien ya Pak. efisien. Nah, memang secara periodik kita itu akan roadshow. Roadshow ke situ dalam rangka pembinaan, dalam rangka mengatasi masalah-masalah apa yang ada gitu. Seperti beberapa saat yang lalu itu masalah perizinan tidak jelas, seperti pemanfaatan air tanah untuk komersial, itu aturan pemerintahnya kan ada gitu. Banyak teman-teman yang ya ke ranah hukum dan sebagainya. Kita mengedukasi mereka bagaimana caranya itu posisi itu bisa diatasi dan sebagainya. Diatasi dalam artian bahwa kita kembali kepada aturan main yang ada gitu. On track lagi ya, on Pak, track ya. lagi lah. Dalam posisi itu dengan bersinerginya Gosemen dengan kita akan membuat satu program muatan-muatan itu bersama. Satu sisi membina dari sisi perizinannya, dari satu sisi Gosemen ini diharapkan bisa membina ke posisi bahan bangunannya dan bagaimana dia bisa membangun dengan harga murah, efisiensi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu yang kita rencanakan gitu loh. Oke, optimalisasi edukasi dan optimalisasi penggunaan teknologi pada dunia konstruksi. Iya, Ini betul. menarik sekali loh Pak. Nah, kalau Pak Budi sendiri, Pak Budi ini kan sudah pelaku di dunia konstruksi udah lama sekali. Perkembangan dunia teknologi di konstruksi sampai dengan sekarang tuh gimana sih Pak? Sangat berkembang, Mbak. Seperti kalau dari sisi lama kita masih dengan posisi manual, dengan bangunan tradisional. Nah, sekarang ini justru trennya ke arah fabrikasi. Jadi kalau ke arah fabrikasi ini konsepnya banyak, Pak. Efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi biaya dan sebagainya akan tercapai gitu ya. Nah makanya jadi ditambahnya di pengadaan bahan bangunannya jadi lebih efisien juga. Tadi kan Pak Budi bilang teknologi itu membantu itu semua. Dari sisi materialnya tadi banyak fabrikasi. Makanya Gosemen nggak mau kalah nih. Nggak cuman suppliernya yang bisa berinovasi sama materialnya. Nah pengadaannya juga berinovasi. Jadi teman-temannya Pak Budi di Himpera bisa kayak yang fabrikasi yang saya butuhkan apa aja, ada di Gosemen, bisa dipilih gitu. Apalagi fitur-fitur di Gosemen juga sangat membantu. Contohnya tadi ada scheduling. Karena kalau misalnya karena kalau kita ngomong konstruksi gitu ya Pak, skala besar atau konstruksi ini kan walaupun kecil itu tetap skala besar ya hitungannya ya. Kalau misalnya tukangnya ada tapi bahannya nggak ada kan tetap mandek ya. Jadi biasanya jadi ini uangnya kebanyakan, kerugian kan ya Pak. Karena aku mesti bayarin tukang nggak ada materialnya gimana ini gitu. Karena kalau misalnya ada Gosemen kita bisa scheduling, kita bisa tahu kira-kira kita butuh bahan ini kapan dan penyakit lupa itu nggak ada ya. Nah itu asal muasalnya kenapa akhirnya punya fitur scheduling itu karena kita ngelihat pain point-nya kontraktor tuh kan, aku nih loh udah punya jadwal tukangku, aku udah siapin 10 atau 20 buat nyiapin ini. Lah materialku kok nggak datang-datang. Nah karena ngelihat itu jadi punya beban kan, beban moral. Jadi beban moralnya kita harus bikin cara scheduling di aplikasi. Jadi teman-teman di konstruksi itu bisa lebih efisien memanfaatkan budgetnya kan. Budgetnya kan nggak sia-sia dibuang kan Pak. Biasanya kalau tukang udah nganggur kan dia cuma ngerokok pasti orang. Aku nggak ada materialnya. Gitu. Ngopi ngerokok. Jadi memang salah satu pemanfaatan yang terlihat di teknologi dalam konstruksi sekarang adalah salah satu contohnya Gosemen yang sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mengedukasi ya Pak ya. Wow, ini makanya teman-teman Himpera pakai Gosemen ya. Bener. Lebih mudah gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong Gosemen ini ternyata cuma buat kontraktor besar, kontraktor masif, ternyata enggak. Untuk pemakai individu seperti saya Pak, saya kebetulan nggak paham konstruksi, nggak paham bahan bangunan. Ini juga terbantu Pak dengan adanya Gosemen. Karena insight uniknya setelah beberapa, kita udah 2 tahun lah berjalan berarti kan, insight uniknya itu ternyata homeowner yang memang cuman butuh untuk renovasi. Kalau Pak Budi kali mau renovasi juga gampang cari materialnya udah ngerti. Nah homeowner ini ternyata cukup terbantu dan mereka kayak ada, ternyata aku tinggal cari, terus mereka bisa langsung kayak cuman beli 1-2 barang gitu kayak
langsung dikirim. Kalau sama supplier besar kan pasti mereka punya minimum quantity yang harus dipenuhi kan. Efektif dan efisiennya kerasa. Apalagi untuk orang yang buta bahan material. Betul. Tapi ini menarik sekali tentunya. Nah, kalau kita ngobrol tentang kolaborasi antara Himpera dan Go-Semen sendiri, ke depannya akan seperti apa sih? Ternyata kan banyak sekali edukasi, tadi Pak Budi bilang bahwa nanti proyek ini akan berjalan terus bersama dengan Go-Semen. Pak Budi dengan Himpera akan mengadakan edukasi mungkin dari segi-segi formal seperti hukum dan lain sebagainya. Go-Semen dari segi bahan supply. Nah, ini kedepannya akan seperti apa sih? Kedepannya pasti tentu kita akan support teman-teman dari Himpera, gimana caranya mereka lebih mudah lagi dapat bahan bangunannya sih. Jadi nanti kita biasanya kalau kita punya teman-teman asosiasi ini, kita punya satu treatment khusus lah. Mereka akan kita jadikan satu kelompok Himpera gitu. Nanti kita punya beberapa program khusus untuk Himpera. Jadi teman-teman Himpera akan lebih termanfaatkan lah Go-Semennya tuh. Oh ya, dari sisi harga, dari sisi servicesnya gitu. Apalagi kayaknya kalau material konstruksi sekarang inovasinya makin bagus-bagus ya, teknologi yang digunakan. Ini jadi salah satu channel pengenalan juga Go-Semen ini. Betul. Dari sisi supplier akhirnya mereka juga jadi kayak digital katalog buat mereka sih. Betul. Karena teman-teman yang kayak Himpera atau kontraktor lainnya kan bisa langsung ngelihat kamusnya tuh di Go-Semen gitu. Karena deskripsi penjelasannya tuh semua sudah tertera di Go-Semen gitu. Jadi shortcut ya Pak ya. Ya, jadi mungkin saya nambah dikit. Sebetulnya dalam proses pembangunan itu ada 3 faktor Pak ya, kan yang saya istilahkan BMB itu ya. Jadi kita efisiensi di biaya, waktu, dan biaya, waktu, dan mutu. Nah, 3 hal ini kita harapkan kita dapat dari Go-Semen gitu. Kira-kira seperti itu. Efisiensinya. Jadi kalau dalam 3 hal ini ada salah satu aja yang terlambat, itu pasti akan mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Gitu. Karena ini berkesinambungan ya Pak ya. Kira-kira itu. Jadi itu mungkin, dan ini memang kita akan mencoba membuat edukasi ke anggota kami seperti dengan pendidikan, dengan dan sebagainya. Memang kita masuk dalam program-program kita gitu. Jadi memang sudah ada schedule-nya di Himpera sendiri, akhirnya dilengkapi dengan Go-Semen. Ini menarik sekali loh, karena aspeknya ternyata banyak dan domino efeknya juga besar ya Pak ya. Wow, ini menarik. Kita sudah punya beberapa pertanyaan, kita akan bahas setelah ini. Mitra bisnis, kami akan jeda. Tetap bersama kami di Talk Show Pas FM bersama dengan Go-Semen. Kali ini berbincang bersama dengan Himpera Jawa Timur. Saya Riki Santoso, akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami. Kapan kita renov rumah? Atap bocor semua. Terus itu cat pada ngelungsungi gitu loh. Buat jangan kayak orang susah atau apa-apa. Daripada nggak punya rumah mah. Bilang sekali lagi. Iya mah, nanti kita cari BBM ya. Loh, ngomongin renov kok nyampe ke BBM? Mama cantik, maksud papa cari promo BBM. Bahan bangunan murah di Depo Bangunan. Mulai tanggal 1 sampai 16 Maret. Setiap pembelian bahan bangunan diskon hingga 45% plus potongan langsung 300.000 dengan kartu kredit Mandiri, Citibank, BNI, dan BRI. Harga tunai sama dengan harga cicilan mah. Gratis ongkos kirim Surabaya dan Sidoarjo lagi. Wah, aku padamu Pak. Belanja bahan bangunan lengkap, nyaman, dan murah. Jalan Ayani Genangan Sidoarjo, buka mulai jam 7 pagi sampai 8 malam. Bagaimana dengan ongkit dan handling untuk material yang rawan? Di sudut kota Italia. Aduh, bos lagi bad mood nih, aduh. Hey you! Siap, bos. Ada berita yang enak didengar? Bos, ada peluang bisnis enak. Hidup kita bakal enak, bos. Saya bilang yang enak. Kalau bos mau yang enak, saya kasih yang enak. Pelayan, bawakan top cappuccino sekarang. Aroma apa ini? Silahkan, bos. Delicioso. Crunchy chocomaltnya. Gimana, bos? Enak! Kopi apa? Top cappuccino. Baru Top Cappuccino dari biji kopi spesial dengan milky foam yang lebih tebal dan taburan crunchy choco malt. Aromanya
So good, taste so delicioso. Kalian semua cobain Top Cappuccino. Top Cappuccino, the Italian taste of cappuccino dari Wingsfood. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Go Semen. Mitra bisnis, kita sudah sampai di sesi terakhir dan tentunya saya akan langsung menuju ke pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp di 0812 144 kali 043. Kak Iva, siap? Wah, ini kayak cerdas cermat. Iya. Pertanyaan pertama dari Ibu Wati. Kalau kita selaku buyer ingin membeli material via GoSemen, apakah harus register dulu atau login? Terima kasih. Oke, aku langsung jawab. Jelas harus login sih. Kenapa? Karena kita butuh data untuk bisa dikirim. Kalau nggak nanti dikirimnya kemana, Bu? Gitu. Jadi pasti harus login, harus ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Nanti kan trackingnya terlihat di handphonenya gitu. Nah, terus alamat kirim yang jelasnya di mana? Sebenarnya penggunaannya sama dengan marketplace lainnya, betul. Cuma ini khusus bahan bangunan. Next, kita ada 2 pertanyaan lagi. Ini pertanyaan kedua. Selamat sore, apakah kita sebelum beli bahan atau material bangunan di GoSemen, kita bisa konsultasi dulu nih di GoSemen supaya bisa dapat bahan bangunan yang pas dan bagus untuk rumah atau gedung kita. Terus, bisa tahu nggak lokasi bahan bangunan yang di GoSemen itu di mana aja? Oke. Kalau untuk konsultasi bisa banget. Jadi kalau ternyata Bapak belum bisa menentukan material yang cocok untuk bangunannya apa, bisa langsung hubungin customer service kita. Jadi bisa aku sebutin ya. Boleh. 0811 3229 9201. Jadi kalau emang ada yang harus didiskusikan bisa langsung ke sana. Jadi nanti tim dari kita akan kasih tahu penjelasan mengenai bahan yang cocok untuk bangunannya. Kemudian tadi untuk lokasi merchant. Nah, tadi aku lupa sebutin ya, karena salah satu fitur yang paling berbeda dari marketplace lainnya, kita itu punya nearby merchant. Jadi setiap customer memasukkan alamat proyeknya, kita langsung munculkan merchant yang paling dekat dari alamat proyek tersebut. Jadi Bapak nggak usah cari pusing-pusing toko mana yang harus dipilih, itu kita langsung bisa kasih shortcutnya gitu. Jadi misalnya proyeknya ada di Ngagel, merchantnya sekitar Ngagel, bener. Merchantnya ada di proyeknya ada di Ketintang, merchantnya sekitar Ketintang, betul. Jadi dekat. Iya. Pertanyaan terakhir, ini dari Bapak Priyono, GoSemen ada minimal pembelian nggak ya? Apakah ada perbedaan harga beli via GoSemen dengan langsung di toko? Bagaimana dengan ongkir dan handling untuk material yang rawan? Oke. Cukup detail ya? Betul, detail. Wah, aku seneng nih. Kalau untuk minimum quantity sangat bergantung sama merchantnya. Jadi merchant itu biasanya punya 2 kategori. Ada yang harus kuantitinya besar, berarti dia MOQ-nya biasanya besar-besar. Ada yang retail, jadi ada yang satuan. Bisa langsung dilihat di tokonya. Jadi toko tuh di tempat kita sudah langsung terlihat berapa minimum quantity yang dibolehkan sama mereka. Oke, jadi lagi-lagi tergantung merchantnya ya. Tergantung sama merchantnya. Kemudian cara handling untuk material-material yang cukup sulit, karena merchant kita itu adalah toko bangunan dan dia udah hari-hari ngerjain itu, jadi mereka akan menghandling sesuai dengan prosedur setiap material bahan bangunannya. Jadi kalau misalnya ternyata harus kirim kloset, ya pasti akan dipakein gabus sama peti kayu itulah biasanya. Nah itu pasti sudah sesuai sama prosedur setiap supplier. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya ongkir, karena tadi kita ngomongin soal nearby merchant, nah itu kita cari yang bebas ongkir biasanya. Jadi makanya kita butuh alamat proyek supaya yang kita suggest ke customer adalah merchant-merchant yang bebas ongkir. Jadi sudah dekat gitu. Jadi memang efisiensi sekali ya Pak ya. Sebenarnya ini kita masih menarik sekali perbincangan, tapi waktunya ternyata sudah tidak cukup. Udah habis, aku nggak bisa panjangin. Sudah habis. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Budi dari Himpera sudah mampir ke Pas FM, Pak. Share banyak tentang Himpera dan juga Kak Iva. Sama-sama Mas Riki. Sampai ketemu lagi di talk show berikutnya. Sama-sama. Dan tentunya selamat kepada Bapak Harun, Bapak Priyono dan juga Ibu
Wati yang sudah berhasil mendapatkan hadiah dari GoSemen. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian langsung download ya. wah, langsung download aplikasi GoSemen. Tentunya saya Riki Santoso, selamat sore. Terima kasih sekali. Sama-sama. Pak Budi. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Selamat sore untuk Anda mitra bisnis. Kami akan kembali menemani Anda di Business Today. Selamat sore dan selamat berbisnis. Baru saja Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama GoSemen. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Sampai jumpa dalam Radio Talkshow Pas FM berikutnya.